Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Seperti biasanya, mari kita doakan kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung agar semua saudara-saudara kita yang telah bersolawat ya atas channel dakwah ini, semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Baik yang bersolawat lewat infak dakwah ya melalui transfer maupun bersolawat lewat anti skip, anti download ya, dan ikut menyebarkan link daripada channel dakwah ini ya, itu semua termasuk dalam orang-orang yang mengambil ya andil ikut bersolawat mendukung dalam perjuangan dakwah. Apapun caranya, bagaimana besarannya, itu semua ada dalam proporsional kita ya, dimana kita itu tidak dibebani melebihi dari kapasitas dan otoritas kita. Allah itu kerangka yang dibebankan ke kita itu proporsional ya. Jadi harus kita sendiri yang bisa mengukur kalau kita mau membantu itu membantu seperti apa sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ini berkali-kali aku ucapkan kepada kalian agar kalian yang apa ya, supaya tidak ada rasa kecil hati dan tidak ada rasa kesombongan, gitulah maksudnya ya. Jangan karena gue sudah bersolawat lebih dari lu gitu terus lu sombong, itu enggak boleh. Lu juga enggak boleh begitu karena lu bersolawat cuman bisanya hanya anti skip dan anti download terus lu berkecil hati, enggak. Karena Allah itu maha tahu ya, dia maha tahu tentang kondisi kita. Dan semua itu proporsional, semua memberikan sholawat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Akhirnya apa? Kita sendiri yang ngaca, kita sendiri yang tahu, oh aku itu begini, maka aku harus memberikan sholawat seperti apa, nah, gitu ya. Jadi supaya penjelasan ini tidak melahirkan kesombongan dan tidak melahirkan kecil hati ya. Wajar kan gajah memberikan kontribusi besar karena dia besar, semut memberikan kontribusi kecil karena dia kecil, itu wajar ya, itu dan natural seperti itu. Jadi semut tidak perlu berkecil hati dan gajah pun tidak perlu sombong gitu ya, karena dengan begitu kita menjadi paham bahwa di dalam Islam itu benar-benar proporsional, tidak sama rata sama rasa enggak ya. Oke, kajian kita kali ini masuk dalam seri yang kelima. Penjelasannya ini memang dia akan menyasar kepada kitab perjanjian lama, kitab perjanjian baru, dan kitab perjanjian akhir dengan suatu maksud agar dia komprehensif cara memandang bagaimana penolong-penolong Allah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan trigger dari kajian ini adalah Mr. X yang mengatakan Allahku kuat, Allahmu lemah ya, yang kemarin sudah kita diskusikan, dan semoga urusannya bisa selesai lah ya, masih banyak urusan-urusan lain ya. Meskipun di ujung berita dikatakan bahwa beliau sudah mu'alaf itu ya, seperti yang disampaikan oleh media-media sosial seperti itu. Dari itulah maka aku juga membawanya ke dalam 3 kitab tadi ya, perjanjian lama, perjanjian baru, dan perjanjian terakhir, supaya dia komprehensif ya. Jadi tidak aneh lagi ketika ada orang bilang penolong-penolong Allah atau pembela ya. Makanya kadang-kadang orang menjadi tanda tanya dan merasa aneh, padahal tidak. Itu dalam konsep Abrahamic faith itu ada pembela Allah, penolong Allah, tinggal diksinya mau pakai pembela atau penolong. Aku guyon-guyonan sama teman pendeta aku yang kemudian dia doktor ya, tapi dia juga ngajar juga ya, dan dia itu ada dalam barisan GPDI ya,
GPDI gitu. Aku sering memberikan guyonan gitu. Front Pembela GPDI. Ya, gitu ya. Front Pembela GPDI. Jadi dia sebagai imam besarnya gitu. Artinya konsep-konsep seperti itu ada dalam Abrahamic Faith gitu. Terus kalau kalian merasa aneh ya kalian berarti tidak paham Abrahamic Faith gitu. Seperti kemarin ketika ada teman di Facebook itu mengatakan kamilah penolong-penolong Allah. Lalu dia berkomen berarti Allah lemah gitu. Nah kalau itu nggak usah dijawab karena kan kita tidak mungkin menjelaskan kepada seseorang yang kerangka berpikirnya masih TK, ya. Tidak mungkin. Biar dia mengekspan dirinya dulu untuk mampu memahami apa yang dimaksud dengan penolong-penolong Allah gitu. Jadi sebuah pertanyaan itu tidak harus dijawab. Kita bisa ukur yang tanya itu dari kelas apa gitu, ya. Kecuali dia bertanya yang dimaksud penolong-penolong Allah itu bagaimana ya. Nah, itu lain. Itu lain. Tapi kalau dia sudah tanya dengan memberikan sebuah justifikasi, berarti Allah itu lemah. Itu kan beda nuansanya, ya. Kalau sudah begitu berarti dia sudah menarik Allah ke dalam dimensi manusia. Padahal Allah itu transenden dan manusia itu imanen, ya jelas tidak ketemu. Jadi yang seperti itu tidak usah dijawab, dibiarin aja. Makanya sekali lagi kalau aku tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada itu bisa kemungkinan karena aku lihat memang dia tidak layak untuk mendapatkan jawaban. Karena tidak menjawab sebuah jawaban itu juga jawaban, begitu ya, seperti yang pernah aku jelaskan kemarin. Oke, aku sudah jelaskan ya tahapan-tahapannya. Ini tahapan-tahapan semua ini ya. Kemarin tahapan bagaimana barisan itu terbelah menjadi dua dan kita akan menyatu di mana. Kita akan bersatu atau menyatu kepada barisan kafir atau barisan iman ya. Dan akhirnya aku menjelaskan kepada kalian kemarin itu bagaimana memahami sebuah diksi satu ya, satu ya. Yang nanti ujungnya aku akan mengajarkan sebuah pemahaman tentang bagaimana Islam itu membuat aturan dalam perang ya. Karena peristiwa ini nanti itu behind screen-nya itu peperangan ini. Ya, Quran surat Muhammad surat 477 ini behind screen-nya itu ketika peristiwa perang. Ya. Namun demikian aku tuntaskan dulu kristologinya ya, mumpung kemarin kita membahas dalam perspektif kristologi, jadi kita lanjutkan hal-hal yang bersinggungan dengan apa? Kristologi ya. Ini aku hapus dulu. Oke, kita mulai. Hari ini Selasa, jadi aku tidak ditemenin oleh secangkir kopi. Lagi puasa ya. Beberapa tahun lalu, ada sekitar 10 tahun lalu lah ya, sudah cukup lama, aku berdiskusi dengan teman Kristenku tentang sebuah pertanyaan dari teman Kristenku. Karena dia bertanya bagus, maka aku jawab juga dengan bagus gitu. Tentang bagaimana orang Islam itu bersaksi palsu. Jadi menurut teman Kristenku, orang Islam itu bersaksi palsu terkait dengan syahada ya. Syahada. Pertanyaannya adalah kapan orang Islam itu bertemu dengan Allah? Dan kapan orang Islam itu bertemu dengan nabinya sehingga berani mengangkat sebuah kesaksian ya tentang syahadat itu ya. Sebetulnya kalau tentang nabi itu masih bisa kita jawab ya. Karena nabi itu masuk dalam lintasan sejarah karena dia makhluk. Jadi nabi itu seberapapun ya besarnya, kemuliaannya, karena memang Allah besarkan mereka, muliakan mereka.
Dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai nanti ditutup Kanjeng Nabi Muhammad, mereka tetap aja makhluk. Mereka imanen, bukan yang transenden gitu. Ya. Kalau untuk menjelaskan kesaksian itu yang terkait dengan Kanjeng Nabi, ya, itu sih ya gampang meskipun ada susahnya, karena bagi mereka-mereka yang hidup bersama dengan Kanjeng Nabi sih bisa bahwa Nabi itu adalah memang ditujukan kepada Muhammad bin Abdullah yang kemudian kita kenal Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah itu. Itu masih bisa terjawab, ya, masih bisa terjawab bagi mereka-mereka yang hidup bersama Kanjeng Nabi. Artinya pernah berapa ya, berinteraksi gitu loh. Lalu bagaimana kita yang tidak bisa berinteraksi karena Kanjeng Nabi telah wafat? Dan sekarang rentang waktunya sudah berapa abad? Sudah 20-an abad. Terus kita bersaksi tentang kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Berikutnya juga tentang Allah. Nah, kalau Allah ini lebih sulit menjelaskannya. Kalau Nabi ya masih bisa lah karena dia transenden kan, seperti tadi yang aku bilang. Tapi kalau Allah itu dia imanen. Nah, kapan orang Islam ketemu Allah? Coba. Memangnya kamu itu pernah ketemu Allah? Nanti ini kajian ini akan terkait tentang yang kemarin, ya. Yang kita ngobrol pagi tentang bagaimana sih beriman kepada Allah itu. Itu penting loh itu. Coba karena itu menjadi fundamental. Tapi aku belum cek ini. Untuk mencapai viewer 1000 aja sulitnya minta ampun. Padahal itu penting loh. Apa gunanya kalian Islam kalau kalian tidak paham itu untuk apa? Aku heran juga viewer ini goblok semua. Justru hal-hal yang itu akan menentukan nanti posisimu di akhir itu nggak dilihat itu loh. Kok suka-sukanya yang bombastis saja. Tapi yang akademis dan itu sangat menentukan. Seharusnya kalau kalian benar-benar ingin mencari keselamatan, yang tajuk-tajuk dengan konten seperti itu yang harusnya dilahap, dimakan habis. Itu dari 28.000 subscribe, itu cuman berapa? Nggak tahu berapa nih? 1000 sudah sampai belum? Belum nyampe sepertinya. Belum nyampe. Justru yang aku mau kalian cerdas, mana yang menjadi menu utama yang itu akan membawa keselamatanmu. Nggak lihat Bapak berapa viewernya. Masih 620. Jauh. 1000 masih separuhnya. 620. Ya. Jauh. Jadi kalau kamu ditanya beriman kepada Allah, kamu beriman kepada Allah? Iya, beriman. Terus gimana sih aktualisasi iman kepada Allah itu? Dapurmu ngerti? Kon goblok kabeh kon. Dikasih materi yang itu menyelamatkan kamu tambah nggak dilihat. Aku bukan masalah you lihat atau tidak lihatnya sebetulnya. Masalahnya apa? Kegoblokanmu itu tidak bisa breakdown mana menu yang itu menjadi utama harus kamu kaji sebagai orang Islam. Kalau yang lain-lainnya itu ya silakanlah monggo gitulah. Bagaimana kamu bisa membawa Islam ini menjadi kiamat, menjadi tegak, kalau otakmu aja nggak paham tentang Islam, dikasih kajian tentang Islam, gobloknya minta ampun. Kalau yang sensasi-sensasi ditonton, repot. Aku itu memprihatinkan generasi Islam itu harus diberikan pelajaran dengan metodologi edukasi yang berubah memang. Ya, nggak bisa dibikin manja-manja gitu. Supaya otaknya cerdas, paham Islam itu gimana dan kamu sebagai orang Islam harus bagaimana menghadapi kehidupan ini. Lambemu ditakoni kamu beriman kepada Allah, iya beriman. Terus gimana aktualisasi imanmu itu? Ngerti kan? Ya, oke. Tapi ya terserah kamu lah. Aku hanya bisa mengarahkan kamu mau ikut ya alhamdulillah, enggak ya sudah, yang penting tugasku itu udah selesai. Tugasku hanya menyampaikan.
Ya. Oke, memang apa yang diajukan teman kita dari Kristen itu cukup merepotkan bagi orang yang tidak paham sebetulnya. Kalau kita berhadapan dengan Allah itu terus gimana? Gitu loh. Kalau kita baca Alkitab itu perjanjian lama kayak perjanjian baru kayak perjanjian terakhir kayak kalau kita ketemu dengan diksi Allah terus bagaimana cara kita memahami Allah itu seperti apa? Apakah kita akan menarik dia ke dalam dimensi transenden? Apakah dia menjadi imanen seperti kita? Kita tarik dari transenden ke imanen. Sehingga dia masuk ke dalam lintasan sejarah. Ya orang mungkin. Nggak mungkin Allah itu bisa kamu tarik menjadi sehingga kamu bisa berinteraksi seperti aku dengan kamu, itu nggak bisa. Kamu lihat Allah aja modar kamu. Jadi kalau ada yang bisa dilihat itu bilang Allah itu bohong. Karena Alkitab mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat. Ya, kita lihat ini baca kamu satu kitab Keluaran ya 33:20 ya. Nanti ada di Quran surat Al-A'raf surat 7 143. Ini sama ini nadanya. Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu tidak bisa dilihat. Sampai Musa pingin lihat, Allah bilang, coba lu lihat gunung itu. Kalau gunung itu masih di situ berarti kamu kuat. Akhirnya Musa tersungkur. Makanya ketika Musa ya mau menerima Dasatita, itu orang Israel tidak mau nemani. Orang Israel, kamu aja kami di bawah sini. Musa naik ke atas gunung. Orang Israel sudah tahu bahwa kalau melihat Allah pasti mampus. Mati, nggak ada yang kuat. Itu loh. Makanya kalau ada yang sok-sokan tanya, siapa saksinya Nabi Muhammad dapat wahyu di Gua Hiro? Memangnya semua peristiwa bisa disaksikan? Aku juga mau balik tanya, siapa yang menyaksikan ya Kanjeng Nabi Musa atau Moses itu menerima Ten Commandment di atas gunung itu siapa yang menyaksikan? Kan nggak ada. Jadi nggak segampang itu. Kadang-kadang kan yang anak-anak sekolah-sekolah minggu kemarin sore baru sunat aja enggak. Tanya saksi. Kadang-kadang males. Bukan nggak bisa menjawab, males menjawab, nggak mutu gitu loh. Karena ada suatu peristiwa yang kita memang tidak mampu menyaksikan. Seperti tadi itu komparasinya. Siapa yang menyaksikan ketika Kanjeng Nabi Musa itu menerima Ten Commandment? Tidak ada. Dia hanya berdua bersama Allah. Kenapa itu nggak dipertanyakan? Gitu loh. Jadi tempatkan, kalau kita mau belajar comparative religion, tempatkan agama itu di atas meja yang sama dan diadili bersama. Kalau you mau mengkritisi sains lewat Al-Quran, kritisi juga sains lewat Bible. Bagaimana terjadinya siang dan malam, orang mataharinya baru hari keempat diciptakan Allah kok. Itu dulu selesaikan. Bagaimana kok ada ular makan debu sampai mampus juga dicari, nggak ada ular makan debu. Harimau makan rumput tuh sampai mampus nggak ada. Orang minum racun itu mau beriman kepada Yesus mau enggak ya pasti mampus lah. Kalau enggak ya silakan diuji saja. Itu namanya kita mencari kebenaran. Nah, nanti dari Al-Quran keluarkan apa saja yang belum bisa diterima secara saintis. Baru kita kaji bareng-bareng. Tentunya dalam hal ini ya harus dihadirkan saintis, masuk lab. Gitu. Orang genetika aja nggak ngerti kok, cuman modal kopas sana kopas sini kok mau berlaku. Ya, jadi ini aku jelaskan. Ya, Allah itu tidak bisa dilihat. Maka kesimpulannya sesuatu yang bisa dilihat itu mesti bukan Allah. Jangan menentang kitab suci.
Ya, entah itu teofani ke, entah itu mau dibahas dalam apologi apa, kayak terserah saja lah. Ya, tapi yang jelas Allah itu tidak bisa dilihat. Dan dia tidak mau diserupakan dengan apapun, tidak mau. Kan sudah jelas di perjanjian lama dikatakan, hendak dengan siapa aku kau serupakan. Al-Quran perjanjian baru juga mengatakan, laisa kamislihi syai'un. Jadi intinya Allah itu tidak bisa dilihat. Maka kalau ada orang mengatakan, kamilah penolong-penolong Allah, lalu dia komentari berarti Allah itu lemah. Nah, itu nggak usah dijawab, karena dia tidak paham ayat ini. Dia kira Allah itu mau dia tarik ke dalam dimensi manusia. Orang dilihat aja nggak mampu, mau ditarik, ya. Oke, makanya Anda yang Islam-Islam ini tidak akan mampu menjelaskan syahadatain itu ya. Ketika Anda ditanya oleh teman-teman Kristen Anda, ketika Anda juga tidak paham bagaimana sih sebetulnya kita beriman kepada Allah itu gimana. Tidak bisa. Dan itu sudah aku jelaskan sekira 10 tahunan yang lalu lah ya. Oke. Jadi, nih, otakmu buka. Kalau kita ketemu diksi Allah, maka otak kita otomatis itu jangan ke personal. Karena ke personal nanti larinya ke materi, tidak mungkin karena Allah tidak bisa dilihat. Maka kalau kamu ketemu dengan diksi Allah, pendekatan otak kesadaranmu tertuju kepada yang namanya risalah. Nih, risalahnya, bukan Allahnya, tidak mungkin, tidak mampu. Risalah, pesan, Rasul, penyampai pesan. Jadi risalah dan Rasul itu satu jader, satu akar kata. Kalau kita tarik ke dalam tasrif, ya, pemecahan kata dalam bahasa Arabian. Ini risalah, nanti ini ada Rasul. Ini apa? Ini pesan, message. Ini apa? Penyampai pesan. Apa? Messenger. Oke, jadi kalau kita ketemu dengan diksi Allah, itu otaknya itu jangan ke Allah secara personal, harus lari ke risalah ini, risalahnya. Jadi kalau kamilah penolong-penolong Allah, yang ditolong itu bukan Allahnya, goblok. Yang ditolong itu risalahnya. Ngerti? Ya. Risalahnya, ingat. Begitu juga nanti kalau kalian menjelaskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tentang yang dituduh sebagai kesaksian palsu. Kalau kalian sudah paham risalah, kalian bisa menjelaskan, gitu loh. Tetapi dikasih tajuk tentang bagaimana beriman kepada Allah aja nggak dilihat, gimana otakmu itu bisa ngerti? Paling kamu akhirnya ya engkel-engkelan karena kamu nggak mampu menjelaskan. Itu orang Islam itu saksi palsu itu kapan ketemu Allah, kapan ketemu Nabi? So, kamu mampu menjelaskan? Selama kamu nggak belajar, nggak mampu kamu. Akhirnya kamu yang engkel-engkelan itu, nggak mutu, debatnya nggak mutu, nggak bobot. Kamu tidak lahir sebagai generasi Islam yang mumpuni, yang intelektual. Kalau soal ngotot-ngototan aja itu, anak di terminal aja bisa, nggak usah sekolah. Ya. Jadi jelas ya, karena Allah itu tidak bisa dilihat. Ini garansi ayatnya ya, Keluaran 33:20 dan Al-A'raf 7143. Di situ bisa tadi, jadi siapapun yang pernah dilihat itu bukan Allah. Siapapun, nggak perlu si A, si B, si C, jadi gampang. Dia Allah atau bukan? Dia pernah dilihat manusia nggak? Kalau pernah dilihat bukan. Argumentasi dalilnya mana? Nih, kita Keluaran 33:20, Quran surat Al-A'raf 7143.
Jadi Allah itu tidak bisa dilihat. Nah, sekarang kalau kita ketemu diksi Allah, maka lari kita jangan ke Allah personal, karena dia sudah dikunci di ayat ini, tidak bisa dilihat. Lari kita adalah ke risalahnya, pesannya, ajarannya. Tuh loh, ngerti kamu? Ajarannya. Jadi ketika ada tajuk kami penolong-penolong Allah itu, yang ditolong itu bukan Allahnya. Lah ngapain Allah kamu tolong? Allah itu bilang, kalau aku mau seluruh orang ini aku jadikan beriman, apa sulitnya? Orang dia maha kuasa. Kalau Allah bikin mampuskan semua yang kafir-kafir itu apa sulitnya? Tapi kan nanti free will jadi hilang. Karena ada dua keputusan, ada free will, ada destiny. Ini yang belum ngaji free will dan destiny mungkin bingung, lihat videonya beberapa waktu yang lalu. Kan kalau semua ditentukan sama Allah, semua beriman, apa sulitnya? Kafir nggak ada. Tapi kan destiny jadi hilang. Free will jadi hilang. Karena kita dilahirkan, kita diberi free will. Ya, setelah kita diberi guru, para nabi, diberi kitab suci, buku sebagai handbook, panduan kehidupan, dan kita diajar supaya kita bisa menerima pelajaran, risalah, dikasih mata, telinga, dan hati. Akhirnya setelah itu sudah jelas ada dua jalan. Jalan baik, jalan buruk. Silahkan kamu pilih. Mau baik atau mau buruk. Resikonya masing-masing ada. Gitu loh. Jadi kalau ditarik bahwa memangnya Allah lemah, itu kan suruh anu aja. Suruh apa namanya itu, cuci kaki terus tidur gitu aja lah, daripada ngeribeti gitu. Ya. Oke. Setidaknya kali ini kalian paham, kalau kita ketemu dengan diksi Allah, maka ingatan kita adalah ke risalah. Aku pakai istilah risalah itu supaya matching dengan Rasul ya. Tapi sebetulnya bisa juga ke ajaran. Dulu guru Al-Qur'anku mengatakan ajaran. Jadi yang kita bela itu ajarannya. Bagaimana cara membelanya? Ya kemarin sudah aku ajarkan tentang sholawat. Ya. Sudah nggak usah aku tulis lah ya. Aku ngomong aja. Kan sholawat tuh sudah aku jelaskan sampai berapa seri itu. Surat Al-Ahzab 3356. Al-Ahzab. Ya wis lah nggak apa-apa tak tulis. Ya. Masih nampak sini deh. Al-Ahzab ya, suratnya 3356. Ini sudah kita kupas tuntas kemarin. Ya. Tinggal kamu lihat videonya. Bahwa di sana itu ada dua sebetulnya perintah. Cuman yang dipahami orang dan yang dibikin ribut cuman satu. Kita tidak hanya diperintah bersolawat, tapi kita diperintah juga untuk berislam. Ya. Nanti pemahaman sholawat inilah yang akan mendukung bagaimana kita menolong Allah. Ya, kita tidak bisa mendukung saja tapi tidak berislam. Kita tidak bisa berislam saja tapi tidak mendukung. Dan kemarin sudah kita kaji. Ya, jadi sholawat itu mendukung. Ya, mendukung. Oke, ya, clear ya. Hapus. Ini aku tuliskan di sini, ya. Di sini itu Quran surat Al-Ahzab, ya, surat 33 ya. Iya 33, tolong kalau salah dikoreksi ya. Kadang-kadang lain yang ngomong lain ditulis. 3356 ya. Di sini kita diperintahkan dua, mendukung ya. Mendukung dan berislam. Seislam-islamnya, Islam kapan ya. Ini nggak bisa ditawar-tawar, kamu harus ambil dua-duanya. Mendukung itu apa ya? Sholawat itu artinya mendukung gitu, ya. Disinilah nanti itu yang dimaksud dengan penolong. Ya. Kamilah penolong-penolong Allah. Jadi kita ini penolong-penolong Allah bila ya
Satu, ya, dia menerima dan mengamalkan. Nah, kembali lagi, Allahnya itu kemana tarikannya? Keri salah. Jadi menerima dan mengamalkan. Menerima dan mengamalkan. Apa? Ya risalah. Dari sini sudah nampak dia, sudah jelas, ya. Menerima dan mengamalkan risalah. Yang kedua, ya, seperti kita nih, belajar dan mengajarkan. Belajar dan mengajarkan. Ini yang dimaksud dengan penolong. Nih loh, ya. Berawal dari Al-Azhab ini. Ya, mendukung dan berislam. Lalu ketika menolong, itu artinya kita menerima, ya, dan mengamalkan. Kita menerima itu yang dari Allah itu dan kita mengamalkannya. Kita belajar dan kita mengajarkannya. Karena kalau tanpa ada proses belajar dan mengajar, risalah itu akan punah. Seperti yang kita bahas kemarin di Zulkarnain. Kenapa dinding itu akhirnya punah, dipunahkan sama Allah? Karena manusianya tidak mau belajar dan mengajarkan tentang risalah itu. Jadi dindingnya itu sudah nggak kokoh lagi, ambiar, itu loh. Ya, jadi pahami, menerima dan mengamalkan, belajar dan mengajarkan. Semua ini orientasinya dari Allah. Kalau kita berbicara Allah, maka yang ada itu adalah risalah. Masih nampak ini? Atau ajarannya yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Jadi kalau kamu mau, misalkan nanti kita lihat bagaimana penjelasan Kanjeng Nabi Isa, ya. Kalau kamu mau jadi penolong-penolong Allah, maka kamu harus menerima dan mengamalkan risalah. Belajar dan mengajarkan risalah. Itu loh yang dimaksud. Kamilah penolong-penolong Allah. Bukan Allahnya mbok gotong, mbok sanjung apa namanya ini, panggul ditolong gitu, Allahnya terluka terus kamu bang, itu kan goblok kalau gitu kan, begitu, ya. Oke, sekarang apakah kajian ini seirama dengan apa yang disampaikan oleh Kitab Perjanjian Lama, ya. Itu kemarin ada, cuman aku lupa siapa namanya itu. Dia telah menukil sebuah teks yang itu tepat. Ya memang itu. Ya, itu di sedi keberapa aku lupa itu. Jadi ada teman kita yang telah menukil, ya. Jadi menolong ini bisa membela, ya, tinggal bagaimana diksinya. Itu bisa kita lihat di Kitab Perjanjian Lama bilangan bilangan, ya, 25 11 sampai 13. Ini pembela atau penolong. Terserahlah mau pakai mana. Pembela, penolong, terserah. Ya. Oke. Coba buka anumu Bible membuka. Jadi semangat ini ada di agama-agama Abrahamic Faith. Nah, kalau dia ngaku Abrahamic Faith tapi nggak ngerti menolong Allah, justru merasa aneh, Allah kok ditolong. Ya kon metu ae minggat kono. Jangan ngaku-ngaku Abrahamic Faith. Bikin malu aja. Nampak nggak pernah baca Alkitab itu. Kitab Bilangan, ya. Oke. Jadi ini kitabnya, ya. Ini kemarin terima kasih untuk saudara kita, saudara atau saudari itu, ya, yang telah menukil ini, ya. Artinya dia bergerak lebih cepat. Aku belum ke situ, dia ke situ, dan aku terima kasih, alhamdulillah. Jadi aku nggak usah mencari, kan, diberi data gitu. Itu cerdas tuh namanya. Nih, ya, saya buka Alkitabmu baca. Langsung ke ayat. Dari ayat 10 aja enaknya, jangan ayat 11, nanggung ayat 10. Gini.
Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eliezer, anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku, ku Allah, ya, kunya besar, ya, daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku, kunya besar. Lihat, membela kehormatanku. Ini kerangka berpikirnya sudah ya, dalil aklinya sudah ya, aku hapus ya. Nanti kalau kamu perlu kamu screenshot lah, karena memang papan tulisnya kecil ya. Kalau misalkan panjang bisa pindah. Ini sudah ya kerangka berpikirnya Al-Azhar. Disinilah nanti kita menentukan ya mau mendukung atau tidak ya yang iman kafir itu, terus penolong, tapi enggak hapus, karena nanti aku akan menjelaskan ini. Nanti yang paling paling sengit itu nanti ketika di sini loh mengamalkan ini ya. Enggak aku hapus lah ya, karena ini masih aku perlu untuk menjelaskan. Perhatikan aja kalimatmu, Bibelmu, perhatikan. Di situ ada diksi membela kehormatanku, kunya itu Allah. Sudah mau tak tulis ke sini supaya jelaskan. Ya. Deh, di sini kan deh. Apa? Di sini? Ini ulang. Mana cepetnya ini? Dah. Lihat ini, membela kehormatan. Sini ya. Lihat. Membela kehormatanku. Lihat nih, ya. Aku ulangi. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku, Allah, ya, di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Pertanyaan, kenapa nggak dihabisi? Karena masih ada yang membela kehormatan Allah, gitu loh. Jadi jangan goblok kalau baca Alkitab itu, diperhatikan. Ya. Kenapa tidak dihabisi? Karena masih ada yang membela kehormatan Allah. Gitu loh. Ya. Oke. Berikutnya, sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia. Keimaman, kepemimpinan maksudnya ya. Makanya aku tadi guyon, wah Anda pantas jadi imam besar GPDI ya. Front pembela GPDI. GPDI itu apa ya? Kristen dari kelompok apa itu? Pantai Costa ya, Pantai Costa itu GPDI ya. Kebetulan temanku di JPDI ya. Untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Ini merujuk ke Harun ini ya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Ya. Membela Allah. Ya. Nih, kamu lihat nih, supaya otakmu terbuka, terisi oleh nutrisi, ya, dan itu mencerdaskanmu. Lihat ini, aku sudah bilang tadi, bisa membela, bisa penolong, terserah mau pakai diksi yang mana. Karena substansinya sama. Di sini pakai membela dia. Membela kehormatanku.
membela Allah. Nih, tarik ke sini. Nih, tarik ke sini. Ini yang kita maksud. Ya. Jadi jangan aneh kalau ada orang bilang membela Allah. Maksudnya apa? Risalahnya. Dan itu sudah dijelaskan sejak zaman Musa di perjanjian lama. Gitu loh. Ya. Oke. Ini sudah clear semua? Sekarang kita lari ke sini, mengamalkan. Mengamalkan, ya. Ini aku hapus semua ya. Ini sudah clear ya, membela Allah ini, membela kehormatanku, membela Allah. Aku mau fokus ke sini, mengamalkan supaya kita fokus. Ini aku hapus semua. Jadi, aku ulangi, al-ashab itu adalah mendukung dan berislam, bersolawat dan berislam. Aktualisasinya kalau dia sudah begini, dia akan menjadi penolong Allah. Yang ditolong apa? Risalahnya. Dengan cara bagaimana? 1. Menerima dan mengamalkan risalah itu. 2. Belajar dan mengajarkan risalah itu. Yang paling sulit di antara ini itu ketika masuk dalam domain mengamalkan. Ya, mengamalkan risalah itu. Kenapa Kanjeng Nabi harus hijrah? Coba, dari Makkah ke Madinah. Karena bumi Makkah saat itu tidak kondusif untuk mengamalkan risalah Islam ditegakkan di sana, tidak kondusif. Kekuatan kafir-kafir Quraisy itu masih lebih dominan. Maka di sanalah nanti lahir konsep hijrah. Hijrah itu pertama dengan hijrah hati, baru hijrah fisik. Hijrah hati itu gimana? Secara hati kita sudah tidak menerima risalah-risalah kafir-kafir Quraisy itu. Tapi kalau dibilang risalah bisa nggak kafir itu ya? Ya, hukum-hukum kafir itu ya, yang mereka lestarikan dari keturunan-keturunan dalam perspektif pagan itu, kita sudah tidak menerima. Secara hati kita tidak menerima. Tapi kalau kita terang-terangan mau berhadapan kan di babat habis sama kafir-kafir itu. Jadi ketika di Mekah itu cukup langkah pertama hijrah hati. Artinya apa? Secara hati kita sudah menolak. Tapi kita tetap berinteraksi dengan mereka, dengan kafir-kafir Quraisy itu. Ya. Dan akhirnya baru turun ya peristiwa hijrah fisik. Tetapi jangan lupa, hijrah fisik itu pertama kali itu ke Afrika sana, ke negeri Abbasiyah sana, yang nanti kemudian sudah kita nukil sekilas ketika kita menjelaskan tentang gajah kemarin ya, Al-Fil itu ya. Kalau Abraha itu di Yaman ya, di Yamannya, bukan di Afrika itu kan si Najasyi ya. Disitulah kita tahu ya bahwa mengamalkan risalah itu tidak gampang. Ruang dan waktu ya, kita kan dulu sudah itu bisa kamu lihat di video lama itu 3 tak terpisahkan ya, Al-Quran, Al-Insan, Al-Akhwan, itu kamu lihat. Coba supaya aku menjelaskan ini gampang. Kesulitan ini, mengamalkan ini dihadapi oleh semua nabi. Kenapa Kanjeng Nabi Musa harus membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Karena di Mesir tidak bisa ditegakkan risalah. Berhadapan dengan kekuatan Firaun. Firaun sudah punya aturan sendiri. Seperti aku bilang kemarin. Aturan mana yang mau ditegakkan? Aturan dari Allahmu atau aturanku? Firaun kan ngangkat dirinya jadi Tuhan. Maka diperintahkanlah untuk keluar, bawa itu orang Israel keluar dari tanah Mesir. Karena di Mesir tidak bisa terjadi hijrah kan. Begitu juga Kanjeng Nabi Muhammad di Mekah tidak bisa, maka ke Madinah. Artinya penguasaan teritorial, ruang dan waktu itu perlu. Ya. Seperti aku ini, kenapa aku bisa ngisi kajian di sini, bisa syuting di sini?
Karena ini sudah dalam kekuasaanku, meskipun ngontrak, ini setidaknya dalam kekuasaanku dalam tempo yang telah disepakati dalam perjanjian berapa tahun kontraknya itu. Nanti kalau kontraknya habis ya aku enggak boleh di sini. Sudah bukan kekuasaanku lagi. Ya, maka tolong ya, lihat lagi itu 3 tak terpisahkan supaya nanti jelas. Ketika aku menjelaskan tentang mengamalkan. Nanti mengamalkan ini dia di lapangan ketemu antara barisan yang aku bilang kemarin, barisan iman dan barisan kafir itu di lapangan ketemu. Yang satu mau berhukum terhadap hukum Allah, risalah Allah, yang satu berhukum dengan hukum kafir, ketemu di lapangan. Kalau ketemu di lapangan ujungnya kemana? Ujungnya kemana? Itulah yang besok akan kita bahas tentang perang. Bagaimana sebetulnya perang dalam perspektif Islam itu. Ya. Berapa lama, Leh? Untuk sementara itu dulu karena ini sudah takhrim, ini sudah mau masuk asar ya. Insya Allah besok sebelum aku menjelaskan tentang perang, aku akan menjelaskan dulu tentang Kanjeng Nabi Isa sebetulnya. Ya, masih ada waktu tadi. Kurang berapa asarnya? Kurang berapa? Kalau bisa biar Bapak jelaskan supaya nggak terputus. Berapa? Coba lihat dulu. Ini kok suaranya sudah tahrim. Kurang berapa menit? Waduh, kurang 3 menit. Sudah tidak. Resim waktu adalah sebuah kekuatan yang tidak bisa diajak kompromi. Kurang 3 menit lagi asar. Sebetulnya aku akan menjelaskan bagaimana Hawariyun sebagai, ada yang mengatakan Hawariyun itu murid setia, ada kawan setia juga ya. Aku lebih senang mengatakan pengikut setia, murid setia itu ya. Supaya nanti teman-teman Kristen tidak salah memahami Quran surat 355. Ya. Penolong-penolong Allah itu juga, itu kan bercerita tentang penolong Allah dalam proses Kanjeng Nabi Isa. Kalau ini kan dalam proses Kanjeng Nabi Musa. Ini dalam proses Kanjeng Nabi Isa. Itu juga begitu. Penolong-penolong Allah itu mana? Nah, terus kamu ngaku, apa kamu itu penolong-penolong Allah? Apa kamu itu Hawariyun? Kok kamu ngutip-ngutip surat 355 itu kan yang kemarin sudah kita bicarakan ya. Aku mau ke sana tapi waktu sudah limit ya. Resim waktu adalah resim yang tidak bisa diajak kompromi. Insya Allah besok kita kaji lagi. Ya. Tapi besar harapanku kamu pahami dulu ini kerangka berpikirnya ya. Semoga nanti kamu paham dan kamu bisa menjelaskan ketika ada yang minta penjelasan tentang penolong-penolong Allah. Oke? Itu dulu, sampai ketemu besok. Semoga kita semua sehat dalam lindungan Gusti Allah ingkang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.